kita buat kesepakatan kelas dulu, kesepakatan yang kita yakini bersama-sama. Karena Ibu lihat nih di semester 1 kalian masih ada yang di kelas itu melakukan hal yang tidak sesuai. Nah, agar supaya kelas kita nyaman, kalian mau kan kelas kita nyaman? Mau. Kelas harus nyaman. Nah, supaya kita belajarnya juga nyaman. Enak kalau kelas kita nyaman, kita belajar juga enak ya, fokus, konsentrasi. Oke. Nah, Ibu akan meminta kalian membuat kesepakatan, ya. Tuliskan masing-masing kesepakatan yang kalian yakini bahwa hal itu akan membuat kelas ini nyaman, ya, sehingga kalian bisa belajar dengan konsentrasi, tenang, aman, tertib, rapi, dan tidak ada masalah, ya. Oke, siap? Kalian siapkan satu kalimat saja, ya. Nanti Ibu akan tuliskan nanti di papan di karton keyakinan kelas. Oke, siap? Siap. Ya, silakan. Sudah kalian? Nanti pergiliran ya, dari depan dulu sampai kalian tuliskan yang telah kalian tulisan, pikirkan. Di sini langsung nanti tanda-tanda. Oke, dari Azkar dulu, silakan. Menuliskan keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, ini adalah keyakinan kelas kita, ya, selama satu semester, yaitu semester 2. Harus disepakati ya. Ya. Kalau kita melanggar kesepakatan ini harus ada sanksi. Siap dengan sanksinya? Siap. Oke. Jadi ini keyakinan kelas. Jadi sebelum kalian masuk, lihat lagi keyakinan kelas. Oh, saya tidak boleh begini, saya harus begini, ya. Jadi setiap kalian masuk ke kelas, dibaca lagi keyakinan kelas ini supaya kalian selalu ingat dan tidak melakukan hal-hal lagi yang di luar dari keyakinan kelas. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada ibu dan bapak dan ibu guru dan bapak kepala sekolah yang bersedia hadir di diseminasi grup CGP angkatan 7. Pada kesempatan ini saya akan mendesiminasikan budaya positif.
di sini temanya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Di sini ada beberapa apa itu makna kontrol. Satu, ilusi guru mengontrol murid. Kita selalu beranggapan bahwa murid itu bisa kita kontrol, padahal kenyataannya murid itu tidak bisa kita kontrol. Namun adapun kalaupun anak itu bisa dikontrol, bukan karena keinginan sendiri, tetapi karena ada sebuah penekanan dari guru tersebut. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dengan kita mengontrol siswa, kita beranggapan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah ada manfaatnya. Itu baik bagi kalian. Padahal belum tentu apa yang kita tekankan kepada anak didik itu baik, tetapi karena kita selalu memberikan bahwa kalau seperti sebelum tidur harus mencuci kaki dulu, cuci tangan dulu, seperti itu. Terus pada anak mengontrol bahwa kita harus mencuci tangan dan mencuci kaki dulu, bahwa hal itu bermanfaat bagi anak-anak. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang sering kita lakukan ya kepada anak-anak didik kita, dengan mengatakan, "Ini mah gara-gara kamu nih jadi gitu. Coba kamu melakukan kesalahan, kamu pasti akan baik. Seperti coba kalau kamu belajar, pasti kamu akan nilainya bagus." Dia akan diberikan penekanan bahwa si murid itu merasa bersalah. Jadi kita dengan cara begitu bahwa beranggapan kita bisa mengontrol murid kita atau anak didik kita. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bahwa di sini kita orang dewasa punya kewajiban dan punya tanggung jawab bahwa apa yang kita katakan itu betul. Biasanya kan seperti itu, kita tidak mau mendengar pendapat dari anak. Biasanya cek mama oke gitu, cek misalkan cek guru gini, cek ibu kita ya teh kuduna teh kieu, tetep we kan nggak mau kita mendengarkan pendapat anak. Jadi bahwa kita punya hak untuk memaksa mereka, tidak mau kita mendengarkan alasan mereka. Padahal setiap manusia itu berbuat sesuatu pasti mempunyai alasan dan tujuan masing-masing. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori? Menurut Stephen R. Covey dalam Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Bahwa bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Jadi untuk mengubah suatu paradigma berasal dari diri kita sendiri. Jadi kita jadi teladan. Kita tidak bisa misalkan menyuruh anak didik kita untuk membuang sampah pada tempatnya, sedangkan kita sendiri dia membuang sampah di mana wae. Nah seperti itu. Jadi kita dulu yang pertama harus melakukan. Oh iya, kita beri contoh kepada anak didik kita. Kalau kita habis makan ya buang sampah di tempatnya. Dan kita juga bisa selalu menerapkan itu di kelas. Kita kan kadang guru makan di kelas ya. Nah udah makan kan kita keluar buang sampah atau simpan di luar meja. Jadi anak-anak oke nurutan gitu kan. Jadi prinsipnya prinsip keteladanan seperti itu. Nanti anak juga akan melihat, oh iya ibu guru gitu nih kan, makan habis makan buang sampah ke tempatnya. Nah belum. Terus
namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, bagaimana kita mengubahnya adalah dengan kita melihat dunia, kita ubah pola mindset kita. Jadi jangan terlalu monoton. Kita lihat bagaimana orang lain di luar cara pandangnya. Nah, jangan hanya menurut kita saja. Kadang kita menurut kita saja benar, padahal belum tentu. Nah, di sini ada skema paradigma, skema pemahaman. Nah, di sini realitanya menurut kita nih, bahwa kita itu semua sama, tetapi realitasnya bahwa kita itu berbeda, tidak ada yang sama. Baik guru kelas 1, kelas 2, kelas 3, anak A, B, C, D semua berbeda. Tidak bisa kita samakan bahwa semua anak mempunyai kemampuan yang sama. Menurut kita semua orang melihat yang sama. Seperti menurut saya berpikir saya cantik dan orang lain juga berpikir saya cantik. Padahal belum tentu ya saya cantik, karena kecantikan itu relatif. Terus berpikir saya bahwa mungkin semua berpikir kalau saya itu pintar, hebat. Padahal tidak semua orang berpikir bahwa saya itu pintar, hebat. Bahwa mungkin ada yang enggak, biasa-biasa aja. Itu kan tidak. Jadi kadang kita berpikir mungkin urcek orang mah hebat gitu. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita misalkan hayo ini mah ada enak bakso di dieu mah, atau anak ini tuh sebenarnya pintar cek indung nanti atau cek guru kelas yang lainnya sebelumnya. Anak ini pintar. Padahal realitanya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang yang lainnya juga. Mungkin di kelas 1 dia pintar, di kelas ketika dia lanjut dia berubah karena ada peristiwa-peristiwa yang membuat anak itu mengalami perubahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kadang kita seperti anak nakal di kelas. Kita beranggapan bahwa anak itu nakal, bodoh sih temannya, bangunnya bodoh. Padahal belum tentu ya. Mungkin mengapa dia berperilaku seperti itu? Mungkin ada tujuan, mungkin di rumahnya dia kekurangan kasih sayang sehingga di sekolah dia mencari perhatian supaya orang itu peduli terhadap anak tersebut. Orang lain bisa mengontrol saya. Kadang kita beranggapan bahwa orang bisa mengontrol saya, padahal hanya diri kita yang bisa mengontrol. Terus saya juga bisa mengontrol orang lain. Nah, jadi ada beberapa saya bisa dikontrol oleh orang lain dan saya juga bisa mengontrol orang. Tapi pada kenyataannya sebenarnya hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Seperti kita sakit, walaupun kita ke dokter, ya, mereka dokter Muawis, sobat Muawis, hari kita tetap sendiri. Pola hidup kita tidak dirubah, kita sendiri yang tidak berusaha untuk sembuh tidak akan sembuh. Seperti itu juga pada anak didik kita, walaupun kita mengajarkan sudah orang perasaan bagus benar begitunya mengajarkan kepada anak didik kita, tapi kan belum tentu apa yang cek anak mandang. Saya tidak paham dengan yang ibu ajarkan itu, apa metode ibu itu saya tidak paham gitu kan. Jadi kita harus ada feedback, timbal balik, umpan balik terhadap anak, ada refleksi. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, kita ketika anak kita berpikir dia itu tidak bisa, misalkan di matematika tidak bisa, terus dipaksa diberi matematika, padahal kan terus si anak itu matematika. Kita harus ada kolaborasi dan konsepsi menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke, kamu adik tidak bisa matematika, tapi kamu suka apa ya? Saya suka menggambar, ya kamu menggambar aja. Jadi si anak di situ lebih ke diferensiasi. Model berpikir menang kalah. Nah, kita selalu berpikir bahwa hidup ini adalah sebagai kompetisi, ya. Jadi bukan sama orang harus the best. Saya nggak boleh kalah. Orang asal merasa kalah. Nah, itu kita selalu berpikir begitu, padahal tidak, ya, harus berpikir
tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, karena tujuan kita bukan pada berkompetensi gitu. Nah, kemudian di sini ada makna disiplin. Menurut Diane menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Nah, dia juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi dengan disiplin kita bisa menggali potensi menuju ke sebuah tujuan mulia. Nah, apa tujuan mulianya? Itu sesuatu yang dihargai dan bermakna untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, sedangkan dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita mah disiplinnya jadi suatu aturan yang harus dilaksanakan, jadi dogma mungkinnya gitu. Nah, sehingga disiplin itu menjadi ketidaknyamanan, bukan hal yang harus kita lakukan atas keinginan sendiri, tapi jadi sebuah paksaan dan merasa tidak nyaman kita, seperti kita ke sekolah harusnya datang sebelum jam 7 ya. Nah, didisiplinkan oleh sima sehingga kita merasa tidak nyaman. Kita biasanya jam 7 baru berangkat dari rumah. Nah, ini jadi terpaksa, jadi tidak, akhirnya kita didisiplinkan oleh pemerintah gitu. Ya, jadi nah, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi merdeka itu bukan bebas, tetapi justru disiplin diri sendiri, sehingga tidak orang lain memerintah diri kita. Nah, seperti itu. Jadi disiplin itu adalah sebuah kemerdekaan, bukan merdeka kita bebas, tetapi justru karena dengan kita disiplin kita merdeka, tidak diperintah oleh orang lain. Sok upami ayeuna simulang kalih ya, upami tos micet sampah karena tempatnya kan kalian kan jadi takut orang teh. Jangan punten kita sampah kan tidak diperintah ya, tidak lagi diperintah. Dengan kita disiplin, seperti kita sebelum makan harus cuci tangan, tidak lagi disuruh. Nah, itu tidak, dengan kita tidak diperintah lagi, berarti kita merdeka. Merdeka tidak diperintah, didikte oleh orang lain. Nah, kalaupun kita belum bisa, maka penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Kalau kita tidak bisa disiplin, berarti harus orang lain yang mendisiplinkan diri kita, yaitu seperti kita kepada murid kita ya. Kita harus mendisiplinkan anak-anak seperti sebelum masuk berbaris dulu di depan kelas, terus berdoa dulu sebelum belajar. Ketika tidak ada guru, jangan ribut, seperti itu sama dengan kita memerintahkan kita mendisiplinkan. Nah, seperti simak ya, dengan simak kita akhirnya pemerintah mendisiplinkan diri kita ya, itu dengan simak, adanya simak sama dengan pemerintah akhirnya mendisiplinkan kita karena banyak yang kesiangan ya. Kemudian nah, di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi kita sebagai guru menekankan kepada anak, selalu mengingatkan kepada anak untuk disiplin diri.
Hadirkan kepada mereka motivasi internal, kesadaran sendiri seperti membuang sampah, mengucapkan kata-kata yang sopan, senyum, sapa, salam. Kita membiasakan diri kita sehingga si siswa itu mengikuti, mencontoh apa yang kita ajarkan, teladankan. Jadi bangun motivasi internal kepada anak di kelas kita, bagaimana supaya tidak lagi ada dengan diperintah oleh kita. Jadi akhirnya hanya ada motivasi eksternal. Jadi hadirkan oleh diri kita. Nah, adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar adalah mardika iku jarwanya orang melepasi pamreh ing uga kuat kuasa aman diri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu kita bebas dari tekanan orang lain, perintah, diktean orang lain, tetapi kita sudah saya harus begini nih, saya mengajar pada anak-anak harus bagaimana, anak-anak juga harus bagaimana di kelas ketika guru memberikan tugas, anak-anak mengerjakan tanpa kita terus ini capek, anak-anak sok duduk lah, jangan lari-lari, ya duduk. Jadi dari kita sebagai guru ayo kita berikan kesadaran, hadirkan motivasi internalnya. Konsep dan definisi disiplin Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen. Jadi konsep disiplin berdasarkan Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen itu sama-sama memiliki kesamaan, yaitu disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita sebagai tadi setelah diterangkan tentang disiplin, nah tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kita sebagai guru mempunyai kewajiban bagaimana kita menghadirkan kepada anak-anak didik kita, menghadirkan motivasi internal. Jadi bukan lagi eksternal terus diperintah kudu kieu, kudu rajin di bumi, kudu buang sampah di mana ketika mengerjakan tugas jangan lari-lari. Nah, kita bagaimana di kelas memberikan arahan kepada siswa-siswi kita. Yang C-nya nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Satu, mengenai profil pelajar Pancasila. Seperti kita ketahui mengenai profil pelajar Pancasila yang sekarang sudah diterapkan di kurikulum Merdeka, diimplementasikan di kurikulum Merdeka. Di antaranya satu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dua, mandiri. Tiga, bernalar kritis. Empat, berkebinekaan global. Lima, bergotong royong. 6, kreatif. Nah, alhamdulillah ya di kita sudah diterapkan seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sholat duha, terus BTQ, terus mandiri, anak-anak olahraga, terus literasi, membuang sampah pada tempatnya, terus bernalar kritis. Banyak anak-anak kita yang mengikuti keminat ya, jadi seperti taekwondo, terus ada yang ikut pencaksilat, ASN, OSN,
Berkebinekaan global, alhamdulillah kalau di sini kita sudah bisa menerapkan karena sekolah kita adalah sekolah yang berkebinekaan, terus bergotong royong serta kreatif. Lanjut. Nah, terus kebajikan universal yang kedua adalah sikap murid. Di situ murid harus bertoleransi, integritas, menghargai, empati, kreativitas, percaya diri, rasa hormat, mandiri, antusias, keingintahuan, kerjasama, dan komitmen. Ketiga, 9 pilar karakter. 1. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi. Kemudian keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa hormat, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, persahabatan. Kelima, the 7 essential virtues, building moral intelligence, usul verba. Di situ ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. 6, the virtues project, nilai-nilai kebajikan, ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih, bertujuan, tanggung rasa, tanggung jawab, rajin, keberanian, kesantunan. Dari 7 satu lagi. Nah, dari 6 kebajikan itu, kita seorang guru mempunyai tanggung jawab kepada anak didik kita untuk menanamkan 6 nilai kebajikan tersebut. Nah, mungkin itu adalah PR kita sebagai guru. Bagaimana supaya anak mempunyai rasa hormat, rasa tenggang rasa, empati, peduli, terus terang, baik hati, berprinsip, bersahaja. Nah, itu kita di sekolah sebagai wadah pemupukan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita di sini bertugas bagaimana anak itu mempunyai nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Motivasi di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi ya. Apa yang membuat kita memotivasi kita itu ada 3. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kita termotivasi karena takut dihukum, ya, atau karena takut kita diomongkan ku batur. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah motivasi yang menurut para ahli itu motivasi tingkat rendah. Jadi belum ada motivasi dari diri sendiri yang secara real gitu, tulus kata kita ya. Jadi masih karena seperti ini kita termotivasi berangkat pagi-pagi karena kalau tidak pagi-pagi absen ya itu mutar tidak nyaman kan. Kalau sudah loading tidak nyaman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, terkadang kita termotivasi karena ada imbalan ya. Itu seperti nilai bagus, seperti anak-anak kan kalau termotivasi, kamu enggak ngerjain anak, engke dikasih permen, ya kan? Atau engke papayuna dikasih nilai 100. Ya kan biasanya gitunya anaknya termotivasi we buru-buru walaupun ngerjakin anak oge asal-asalan tapi hoyong nilai 100 ya. Nah itu. Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau ini motivasinya sudah datang dari diri sendiri bahwa kalau saya belajar dengan benar, rajin belajar, pasti saya akan mendapatkan nilai yang baik, yang bagus, nilai 100, terus orang lain juga akan menghargai
diri saya seperti itu. Jadi kita juga di sini sama kepada anak, bangkitkan motivasi internal bukan eksternal. Jadi ujung-ujungnya mah hadirkan kepada siswa motivasi internal. Pengertian hukuman dan penghargaan. Pengertian hukuman menurut dalam bahasa Inggris, punishment adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Dalam hal ini hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan. Nah, kita biasanya menghukum kalau tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Misalnya si siswa tidak mengerjakan PR, ya kita hukum, berdiri di depan atau dikeluarkan gitu. Seperti anak saya nggak membawa pulpen merah sama gurunya, dikeluarkan. Nah, di sini ada pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Chelson, Gosen 1990. Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Kalau hukuman itu bentuknya adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Terus dalam hukuman korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusi korban mendapatkan ganti. Terus di dalam hukuman identitas gagalnya murid atau anak akan tersakiti. Kalau di konsekuensi identitas suksesnya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Di restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, dari sini kita dapat melihat ya bahwa ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba ya. Misalkan seperti anak membuang sampah sembarangan, kita langsung dihukum, dimarahin gitu ya. Tahu carekan, terus anak tidak mengerjakan PR. Ke depan udah deh. Seperti itu hukuman tidak terencana karena tidak ada pembicaraan. Hukuman bersifat satu arah, hanya dari satu pihak saja sebelah, yaitu misalkan guru. Terus hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, misalkan kamu terpikir si anak kita lari di lapangan 10 kali keliling, itu masuknya ke fisik atau psikis, seperti omongan kamu teh kunaonnya terpikir kamu teh kaos hukuman itu secara psikis ya, secara verbal. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi ada kesepakatan kelas dulu, ada kesepakatan dulu. Kamu kalau tidak kita sebelum masuk ada dibuat kesepakatan. Jadi kita buat, kalau kalian tidak mengerjakan tugas, apa kira-kira tindakannya, apa konsekuensinya? Bu, dikumpulkan besok saja, seperti itu. Jadi ada kesepakatan ketika mereka melakukan kesalahan, mereka tahu apa yang harus dia lakukan. Sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi si hukuman itu sudah seperti kalau tidak pikir konsekuensinya adalah membayar denda misalkan 2.000. Nah, kalau tidak pikir saya sudah tahu, saya tadi tidak pikir saya bayar 2.000. Jadi sudah tahu apa yang harus dilakukan. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru.
Jadi sudah ada kesepakatan dulu. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Biasanya tidak nyaman untuk pada saat itu saja, tapi ke depan selanjutnya anak terbiasa. Nah, konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Jadi kesalahannya bisa diukur dan hukumannya juga bisa diukur. Hukumannya tidak berat, ringan, sesuai dengan kesepakatan murid tersebut. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Jadi itu ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya. Tapi ya mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Dihukum oleh penghargaan. Alvin Kohn, Punish by Reward 1993 dalam wawancaranya ASCD Annual Conference pada bulan Maret 1995 mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, kita selalu beranggapan bahwa dengan penghargaan dan hukuman kita bisa mengontrol anak didik kita, ya, memberikan hukuman seperti anak tidak mengerjakan PR, dihukum di depan, sehingga si anaknya besoknya akan mengerjakan PR. Nah, itu kita berpikir bahwa kita bisa mengontrol anak kita dengan memberi hukuman di depan, terus memberikan penghargaan seperti anak yang nilainya 100 dikasih permen, misalkan beng-beng, ya, ini. Jadi padahal itu, jadi si anak itu tidak ada motivasi dalam dirinya, dia karena ada penghargaan sehingga dia rajin belajarnya karena motivasi eksternal dari kita, ada reward. Nah itu sangat menghancurkan. Bagaimana kalau misalkan beda guru, ya, beda pembelajarannya, si anak jadi malas. Kelas 3 mah rajin, kelas 4 mah henteu. Terus, tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi dengan dihukum oleh penghargaan itu berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang, karena si anak itu hanya pada waktu itu saja tidak lanjut. Seperti dihukum, pas dihukum suka pada gitu deui gitu kan. Terus ketika kita memberikan penghargaan juga kita hanya pada waktu itu saja ketika diberi reward. Ketika tidak diberi reward tidak ada. Jadi itu namanya hanya pada waktu itu saja dia termotivasi, tidak terus lanjut. Terus penghargaan juga tidak efektif karena tidak ada motivasi dari internal, karena ada orang dari luar sehingga merasa kalau ada reward baru saya belajar sungguh-sungguh, saya betul-betul. Tapi kalau tidak ada reward saya tidak akan belajar, malas gua tahu guru tahu, seperti itu. Jadi si anak, jadi akhirnya penghargaan itu sama sekali tidak efektif karena tidak tidak menempel pada siswa itu. Penghargaan merusak hubungan karena dengan penghargaan jadi ada pembulian, ya, ada kata-kata yang tidak enak sehingga anak ya mah nilainya jelek gitu kan, merusak hubungan. Persahabatan seperti saya dahulu pernah mengalami hal itu, ya, karena saya dengan sahabat saya bersaing dalam pembelajaran, dalam nilai itu. Ketika nilai saya bagus, dia nilainya kecil, dia akhirnya ngamusuhan abi. Nah itu merusak hubungan. Saya sama nilainya harus dan termeren di bawah ke saya. Nah itu jadi kan karena dengan adanya itu
Jadi hubungannya rusak dengan karena si eta mah dibere reward misalnya dibere beng-beng, aku enggak, jadi miring kan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan juga mengurangi ketepatan dalam mengerjakan pekerjaan. Misalkan karena dengan adanya penghargaan si anak teh bae dah mana teh nggak dikasih penghargaan, biarin saja. Terus penghargaan menurunkan kualitas karena tadi misalkan karena dikasih anak yang diberi permen dengan anak yang tidak diberi permen. Misalkan ketika ada pertanyaan, ketika dia diberi permen mungkin hari itu dia bisa karena dia sudah atau mungkin dia tidak bisa karena ada diberi permen. Tapi anu teu diberi permen akan berusaha untuk menjawab benar karena ingin diberi permen itu ya. Jadi menurunkan kualitas karena misalkan Bu Eti dikasih permen, Bu Dina henteu da Bu Eti terus dikasih permen, Bu Dina mah kan pengen dikasih permen jadi menjawab teh kudu bener. Seperti kita dalam pemilu karena sudah dikasih mau kena ya sudah jawab mana-mana we. Penghargaan mematikan kreativitas. Nah, pada hari itu saja dia kreatif ya. Pada hari itu saja ketika ada penghargaan, ketika tidak ada penghargaan mah hare-hare deui. Nah, jadi sifatnya tidak berjangka panjang. Pada hari itu saja ketika misalkan kita kepada anak memberikan imbalan, so kamu nya datang isuk-isuk kerja ke pangapelkeun ke ibu di buruhan kemarin. Nah, ketika tidak di buruhan mah dia nggak datang jam 7:30 seperti itu. Atau si anak misalkan kamu buat seperti saya ya dulu ketika disuruh nutuan beasnya tadi kasih imbalan 75 rupiah madai, tapi menteri diberi mah abis tidak. Berarti kemana supaya nutuan biasa sampai kalau masih. Terus penghargaan juga menghukum. Nah, penghargaan itu menghukum diri kita sendiri ya, sehingga mematikan kreativitas. Terus motivasi dalam diri juga tidak ada karena adanya penghargaan. Lanjut. Restitusi tadi sudah dibahas ya. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di restitusi ini kita sebagai guru, jadi apabila mereka salah, jangan dulu menjudge, memvonis si anak itu salah, tapi kita tanyakan dulu, mengapa kamu berbuat seperti itu? Tanyakan dulu alasannya, mengapa kamu. Nah, sesudah itu berikan pemahaman. Sesudah memberikan pemahaman supaya si anak menyadari akan kesalahan dan pada akhirnya dia akan memperbaiki kesalahannya dan bisa kembali lagi kepada kelompoknya. Jadi tidak, kalau biasanya kan anak kalau dihukum malu ya, kembali lagi ke teman-temannya dari sin. Nah, dengan restitusi itu si anak mengembalikan lagi rasa percaya diri. Nah, ciri-ciri restitusi. Satu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, jadi kita sebagai guru, bagaimana cara si anak itu bahwa dia tahu kesalahannya apa, membuang sampah tuh konsekuensinya apa. Berarti sebenarnya membuang sampah di kolong mejanya baru dapat. Kalau membuang sampah di kolong meja banyak nyamuk. Nah, belajar dari kesalahan. Kenapa banyak nyamuknya? Kan udah buang sampah sembarangan. Restitusi memperbaiki hubungan antara murid dan guru. Nah, kadang kan kalau kita menjudge seseorang sehingga si murid itu mewah ke guru yang pada akhirnya teresep. Nah, jadi hubungan antara murid dan guru itu tidak harmonis. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi ditawarkan dulu, sok kamu maunya bagaimana nih? Apa yang kamu inginkan? Nah,
tindak lanjut kamu kalau nanti kamu bagaimana kedepannya sikapnya, tidak dipaksa oleh kita. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, jadi lebih kepada introspeksi diri, tidak menyalahkan orang lain. Jadi kenapa saya begini bukan karena orang lain, tapi balik lagi ke diri kita. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita kebutuhan dasar manusia, misalkan kesenangan. Nah, mendasari apa yang mendasari kesenangan itu? Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, lebih pada karakter pribadi kita. Terus restitusi menguatkan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Restitusi fokus pada solusi, jadi bukan pada pangkal awal kesalahan, tapi solusinya bagaimana nih. Atau misalkan mudah sih ya, kamu buang sampah di kolong meja teh bukan aku mah nggak pernah makan nggak makan itu, nggak makan seblak. Nah di kolong meja, misalnya di kolong meja teh ayah bungkus gelas seblaknya tuh, bukan aku biasanya gitunya baru dapatnya saling menyalahkan. Nah kita memberikan solusi, entos tong nih sok aya nama buang we sampahna. Nah jangan kamu berpikir siapa yang salah, tapi bagaimana kita mencari solusinya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, jadi mengembalikan lagi kepercayaan, kita berusaha mengembalikan lagi kepercayaan diri anak tersebut bahwa apa yang dia lakukan memang salah, tapi dia juga menyadari dan akan memperbaikinya sehingga teman-temannya pun juga menerima apa yang kita lakukan. Di sini ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Nah, biasanya keyakinan kelas itu dibentuk atau kita buat di awal tahun ajaran baru ataupun bisa sebulan sekali. Nah, mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Agar kelas kita nyaman, ya. Karena tujuan pendidikan kita itu adalah bagaimana menciptakan anak-anak itu nyaman belajar, sehingga kita sebagai guru buatlah kelas itu senyaman mungkin gitu. Nah, untuk nyaman itu buatlah kita keyakinan kelas supaya siswa dan kita sebagai guru di dalam kegiatan pembelajaran mendapatkan chemistry mungkin ya, kolaborasi yang tepat, harmonis. Nah, satu, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas itu tidak sama dengan peraturan yang telah kita buat. Kan peraturan itu ada peraturan sekolah ya, adalah peraturan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas itu bisa tidak sesuai dengan peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi hal-hal yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi hanya di kelas kita saja. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, lanjut itu pembentukan keyakinan kelasnya. Terus, nah ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Satu, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas atau sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Misalnya kita di kelas sebelum kita masuk, hari ini kita akan buat keyakinan kelas apa ya anak-anak. Nah itu. Nah terus si anak siswa semua mencurahkan, Bu, jangan bawa HP Bu. Ya, Bu, nggak makan di kelas. Nah setelah semuanya
memberikan curah pendapat. Kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, biasanya kertas post-it ya, atau misalkan di karton boleh. Nah, di mana semua anggota warga kelas sekolah bisa melihat hasil curah pendapatnya. Misalkan kita buatnya di karton, terus si anak menuliskan di kertas post-it. Nah, ditempel di mana yang kira-kira bisa terlihat. Ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalkan, jangan berlari di kelas atau koridor, tapi berjalanlah di kelas atau koridor. Seperti jangan kesiangan, tapi ganti dengan kalimat apa? Datanglah tepat waktu sebelum jam 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh ada kata jangan, tidak, dilarang gitu ya. Seperti dilarang membawa HP. Jadi apa kalimat positifnya? Lebih baik tidak menggunakan lebih baik HP digunakan di rumah saja. Keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Nah, kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Kelima, tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah secara bersama-sama. Jadi tadi sesudah yang tadi keyakinan itu ini masuknya kemana nih? Misalkan selalu berkata sopan santun, selalu menyapa apabila bertemu guru, itu masuknya kemana? Kehormat. Misalkan membuang sampah pada tempatnya, masuknya ke nilai kebajikan apa? Kebersihan. Jadi nanti ditetapkan. Nah, kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Tinjau lagi kira-kira mana, apakah ada yang kurang atau misalkan terlalu banyak. Nah, jadi di keyakinan kelas itu hanya 3 atau 7 prinsip keyakinan saja supaya mudah diingat. Kemudian 6, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Jadi setelah dibuat, dilihat lagi, periksa lagi, betul nggak ini? Oh iya, setuju. Nah, kita tanda tangani semua murid. Jadi kalau mereka melakukan pelanggaran, udah tahu konsekuensinya apa. Nah, ketika kita memberikan hukuman juga ada ya. Nah, keyakinan sekolah selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga. Nah, bisa itu dipraktekkan oleh Bapak Ibu guru di kelas membuat keyakinan kelas. Jadi ditempel di dinding, setiap anak ketika mau masuk, oh dibaca dulu keyakinan kelas. Jadi mereka tahu ya. Nah, itu untuk pembentukan disiplin diri. Jadi mereka merdeka. Tidak lagi oleh kita kayak gitu. Contoh keyakinan kelas, misalkan untuk kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Keyakinan kelas 5 contohnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini ada kebutuhan dasar manusia dan ini yang berkualitas.
bertahan hidup. Nah itu pasti ya, semua manusia butuh bertahan hidup, sehingga kita semua akan melakukan apapun caranya supaya bisa bertahan hidup ya. Baik manusia, hewan maupun tumbuhan juga sama, akan melakukan apapun untuk bertahan hidup. Seperti kita bekerja dengan sungguh-sungguh supaya bisa mendapatkan gaji yang barokah. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Nah, setiap manusia pasti membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak didik kita juga sama. Jadi bukan kita saja, tapi anak didik juga sama, ya, sama membutuhkan. Nah, kita sebagai guru harus bagaimana kepada murid? Kita rangkul anak-anak siswa kita, ya. Mau yang paribasan aman gaul, pintar, bodoh, gelis, kasar, kita rangkul karena mereka adalah anak didik kita yang sama-sama butuh kasih sayang dan ingin diterima, ya. Ketiga adalah penguasaan. Nah, setiap orang pasti ingin berkuasa, kan? Ingin berkuasa, tidak ada yang tidak ingin berkuasa. Ya, semua orang, termasuk murid kita, sehingga adanya pembulian karena ingin apa? Ingin yang ketiga adalah penguasaan, bahwa setiap manusia pasti ingin berkuasa, sehingga adanya kalau di kelas mungkin adanya pembulian, ya, itu terus apalagi kelompok-kelompokan, ya, anak-anak kan gep-gepan, itu geng-gengan. Merasa bahwa saya ingin berkuasa, saya paling cantik, saya paling pintar, saya adalah paling kaya. Nah, itunya baru yang di kelasnya paling kaya, geng paling kaya. Terus geng ini mah cantik, kumpul ketika temannya burik, kamu mah bukan geng saya, gitu kan. Ada ya seperti itu teralami oleh anak saya. Kulitnya hitam, teman-temannya putih, sehingga dia itu disisihkan oleh temannya. Nggak boleh kamu bukan geng saya, rasis, ya. Jadi adanya rasis, pembulian, nah gitu, ya. Tuh, jadi nah itu karena ada bahwa semua ingin berkuasa. Yang keempat adalah kebebasan, bahwa setiap manusia pasti ingin bebas, tidak ingin diatur, ingin bebas, ya. Tidak ada yang separibasan nama ditekan kamu murid, ya. Murid kita tekan, kamu harus nilainya 100, kalau tidak misalkan kamu pindah aja ke kelas yang lain tuh, kelas Bararodo, imam kelas pintar hukum, nilainya letik keluar. Tidak mau, kan mereka juga bebas, kan, punya kebebasan ya. Dan nilainya saya misalkan tidak mengerti di matematika, jangan ditekan untuk nilai 100 di matematika, karena itu kita sama dengan kalau sekarang melanggar hak asasi manusia, gitu. Terus kelimanya adalah kesenangan. Setiap orang pasti ingin senang, ya, semua ingin senang, bahagia, sehingga tidak ingin kita diatur oleh orang lain. Nah, siswa juga sama, tidak ingin diatur oleh gurunya, ya. Kadang mereka berontak karena merasa tidak nyaman. Nah, untuk hal-hal tersebut yaitu kita disiplinkan anak untuk bagaimana caranya membangun motivasi intrinsik itu, sehingga si anak mendapatkan 5 kebutuhan dasar manusia itu. Kemudian dunia berkualitas. Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda
dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Menurut Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Nah, kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Bangun dunia yang berkualitas kepada anak didik kita. Bagaimana caranya kita membangun anak-anak yang berkualitas? Ya, dengan hal-hal yang bangun itu tadi, motivasi intrinsik, terus kebajikan universal, disiplin diri. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Ya, jadi kita sebelum menghukum atau menjudge seseorang, menghukum murid kita, nah, kita gunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan dulu kepada murid kita, mengapa murid kita itu melakukan hal tersebut. Seperti pertanyaan-pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Misalkan anak membuli, kita tanyakan, mengapa kamu melakukan hal itu? Pasti kamu punya alasan. Sekarang dia alasannya apa? Dan dia yang memulai membuli, ngejek nama bapak saya, seperti itu. Nah, yang keduanya menanyakan keyakinan kelas. Nah, seperti tadi sebelum kita mengawali pembelajaran, dibuat keyakinan kelas. Kamu tahu kan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Ya Bu, kita harus saling menghormati dan menghargai sesama teman. Nah, kira-kira kamu membuli, tindakan kamu membuli sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Tidak Bu. Terus yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Nah, seperti ibu tahu, ibu juga pernah dulu dibully, rasanya bagaimana, tidak enak. Dan kamu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tapi kamu bisa memperbaiki kesalahan itu, seperti itu. Jadi tidak langsung dikasih hukuman, tapi kita tanyakan dengan segitiga restitusi. Kita sebagai guru bisa melaksanakan segitiga restitusi ini, yaitu satu dengan validasi tindakan yang salah dengan menanyakan kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Kedua, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Bahwa setiap orang pasti punya kesalahan, tapi setiap orang juga bisa memperbaikinya. Nah, apa yang akan kamu tindakan selanjutnya untuk memperbaiki kesalahan kamu? Misalnya, saya akan meminta maaf Bu pada teman saya karena telah membulinya, dan saya tidak berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi. Jadi kita sebagai guru harus berusaha bijak sebijak-bijaknya, karena anak itu bagaimanapun tetap tanggung jawab kita, dan kita sebagai guru mempunyai kewajiban membentuk karakter anak didik kita yang sesuai dengan yang tadi itu nilai-nilai kebajikan universal. Mudah-mudahan anak didik kita semua menjadi anak-anak yang soleh-solehah, mandiri, bertanggung jawab,